Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selinopia. Saya Indah Fuziawati. Di sini kami akan memaparkan materi bahasa Indonesia tentang kalimat efektif 1. Di sini saya akan menjelaskan struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif terbagi menjadi 3. Yang pertama, struktur kalimat efektif umum. Yang kedua, struktur kalimat efektif paralel. Dan yang ketiga, struktur kalimat periodik. Nah, saya akan menjelaskan struktur kalimat efektif umum. Unsur-unsur yang terdapat pada kalimat umum ini masih dibagi menjadi 2, yaitu unsur wajib serta unsur tidak wajib. Unsur wajib ialah subjek serta predikat, sementara unsur tidak wajib ialah unsur yang boleh disertakan dan boleh tidak disertakan termasuk kata kerja bantu. Nah, yang selanjutnya ada struktur kalimat efektif. Yang dimaksud kesejajaran paralelisme dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Jika sebuah ide dalam sebuah kalimat dinyatakan dengan frase atau kelompok kata, maka ide-ide sederajat harus dinyatakan dengan frase. Dan jika sebuah ide dalam suatu kalimat dinyatakan dengan kata benda, maka ide lain yang sederajat harus dengan kata benda juga. Demikian juga halnya bila sebuah ide dalam sebuah kalimat dinyatakan dengan kata kerja, maka ide lainnya yang sederajat harus dinyatakan dengan jenis kata yang sama. Nah, di dalam struktur kalimat efektif paralel ada kesejajaran bentuk, yaitu imbuhan digunakan untuk membentuk kata berperan dalam menentukan kesejajaran. Nah, yang selanjutnya ada kesejajaran makna. Nah, yang terakhir ada kesejajaran dalam perincian pilihan. Nah, untuk yang terakhir ada struktur kalimat periodik. Kalau pada kalimat umum, unsur-unsur yang ditemukan cenderung unsur intinya. Tetapi kalau pada kalimat periodik sebaliknya, yaitu unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan, kemudian muncul bagian intinya. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para pembaca atau pembicara terhadap pendengarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan perbedaan kalimat efektif dengan kalimat tidak efektif. Yang pertama, memakai diksi yang tepat, yaitu penggunaan diksi atau pilihan kata akan terbilang tepat. Yang dimaksud tepat ialah sesuai tema atau topik yang dibahas dalam tulisan itu. Pemilihan diksi yang tepat bisa membuat kalimat yang ditulis menjadi tidak berbelit-belit. Yang kedua, memiliki unsur pokok subjek dan predikat, yaitu sebuah kalimat pastinya memiliki unsur subjek serta predikat. Unsur selengkap sebuah kalimat sendiri mencakup subjek, predikat, objek, serta keterangan. Satu kesatuan yang lengkap ini akan bisa membuat kalimat yang ditulis lebih dipahami pembaca. Yang ketiga, taat aturan EYD yang berlaku, yaitu dalam kaidah penulisan bahasa Indonesia terdapat aturan EYD dan bagaimana sebuah kata berubah apabila diberi imbuhan, akhiran, ataupun sisipan. Kalimat yang mematuhi aturan ini akan bisa dibilang efektif. Yang keempat, menekankan pada ide pokok, yaitu ide pokok yang tercantum di dalam kalimat akan membuatnya lebih mudah dipahami pembaca. Fokus pada ide pokok juga membantu kita agar tidak membahas hal-hal yang tidak perlu. Yang kelima, mengacu pada penghematan penggunaan kata, yaitu sebuah kalimat akan dapat dikatakan efektif apabila tidak ada pengulangan kata secara berlebihan, terutama kata yang tidak terlalu penting. Yang keenam, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa. Kesejajaran bahasa ialah cara penempatan ide yang sama di dalam sebuah tulisan yang dibuat supaya tidak melenceng dari topik atau tema yang dibahas. Yang ketujuh atau yang terakhir, menggunakan variasi struktur kalimat. Supaya tulisan tidak memiliki kesan monoton, variasikan struktur kalimat yang dipakai bisa dengan frase keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan verbum, ataupun partikel penghubung. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.